Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Public Relation di dua pertemuan untuk teman-teman mahasiswa dari manajemen dakwah dan BKI, karena adanya suatu persoalan di Indonesia terkait adanya virus corona, hanya kuliahnya dengan sistem daring. Ya, pertemuan kali ini karena sistem daring, kita pertemuannya dengan memberikan kelas jarak jauh, dan saya membuatkan video kuliah hari ini tentang fungsi humas. Kita bahas tentang fungsi humas. Nah, ini fungsi humas ini kita akan bahas dari sejumlah pendapat dari sejumlah peneliti atau tokoh-tokoh yang melakukan kajian tentang kehumasan atau public relation. Ini dari salah satu peneliti pertama, yaitu adalah dari Maria, yang ditulis di tahun 2002. Maria ini menyampaikan fungsi humas itu satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut, dan harus memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Nah, jadi fungsi humas itu harus sama, seirama dengan organisasinya. Jadi tidak boleh tidak sama apa yang diinginkan oleh perusahaan atau dari organisasinya, harus seirama, tidak boleh jalan sendirian si humasnya. Kemudian fungsi humas menurut Black. Ini fungsi humas menurut Black ini, yang pertama adalah fungsinya adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Bagaimana membangun sebuah citra yang baik atau membangun pengertian yang baik terhadap sebuah perusahaan yang dilakukan oleh humas. Kemudian yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Bagaimana membangun sebuah opini oleh humas itu, bagaimana tidak merugikan terhadap publik atau masyarakat dan perusahaannya. Nah, itu fungsinya humas, menjadi corong terdepan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna budaya citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Itulah peran humas, bagaimana bisa membangun sebuah citra, reputasi terhadap perusahaannya di hadapan publik. Semisal contohnya Aqua. Perusahaan Aqua itu kan perusahaan dari Danone. Bagaimana menciptakan Aqua itu sangat ramah terhadap anak-anak dan bisa dikonsumsi sebuah lapisan masyarakat. Nah, contoh-contoh kesan itu yang dibangun, bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu memiliki peran terhadap peduli terhadap anak-anak ataupun lingkungan. Itulah yang ingin disampaikan oleh, dan nanti juga mendapat kepercayaan masyarakat, hanya produktivitas kerja dari karyawan itu bisa meningkat dan mencapai untung yang sangat tinggi. Oke, yang keempat, fungsi humas itu usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publik, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atas perusahaan yang menyangkutlah. Ya jelas lah, hubungan harmonis itu bagaimana ada keterkaitan. Nah, salah satunya menggunakan CSR, Corporate Responsibility. Itulah CSR itu, Corporate Social Responsibility itu bagaimana membangun citra bahwa si perusahaan itu agak peduli dengan lingkungan atau dengan kesehatan atau olahraga. Itu yang dibangun. Jadi satu itu yang disampaikan oleh Black, 4 fungsi humas oleh Black. Kemudian ada lagi fungsi humas menurut Janalis Janaid. Itu ditulis tahun 1993, menyebutkan dua fungsi PR.
Pertama fungsi konstruktif dan kedua fungsi korektif. Fungsi konstruktif itu mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan, yang cenderung bersifat proaktif, termasuk di sini humas bertindak secara preventif mencegah. Nah, jadi perannya humas itu garda terdepan. Jadi dia sudah menyiapkan langkah-langkah humas itu persoalan-persoalan yang akan dihadapkan sebuah organisasi atau perusahaan dalam menaruh investasinya. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan lahan-lahan negara atau lahan rakyat atau itu sudah dianalisis apa persoalannya, dan humas ini diharapkan bisa menjawab apa-apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi sudah dikonstruksi, sudah disusun ide, konsepnya, persoalannya, berhubungan dengan masyarakat seperti apa, berhubungan dengan pemerintah seperti apa, berhubungan dengan pihak-pihak mitra itu seperti apa. Ini sudah direncanakan. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi korektif, mengatasi terselesaikannya masalah-masalah krisis organisasi lembaga dengan publik lah. Korektif ini biasanya ada persoalan-persoalan yang akan terjadi pada perusahaan. Jadi ada koreksi, mungkin ada persoalan menyampaikan produk, ada yang rusak, hanya ada komplain, bagaimana bisa mengatasi terhadap problem yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi itu. Kemudian ada hal-hal, ada kegiatan acara tiba-tiba ada persoalan, bagaimana mengatasi sebuah krisis. Krisis itu konflik atau masalah terhadap sebuah kegiatan organisasi oleh lembaga perusahaan berhubungan dengan konser musik, tiba-tiba membangun citra yang buruk. Nah, ini dibangun sangat hati-hati. Kemudian fungsi humas yang lain yang menurut oleh Katlib dan Center, ini fungsi humas yang pertama itu adalah menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan usaha. Jadi tetap sama ya. Memang tugasnya humas adalah bagaimana menyukseskan tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaannya. Ya jelas lah. Yang disampaikan di atas sama lah. Yang kedua, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan melakukan opini balik pada perusahaan. Nah, jelas. Ini humas ini bukan hanya bicara tentang perusahaan organisasi, tapi juga pemerintahan. Jadi bagaimana membangun opini publik, mengeluarkan sebuah pernyataan, menunjukkan produk. Ya, ini disebarluaskan mengenai menyebarkan informasi. Boleh melalui pemasangan iklan, boleh pakai media massa, boleh menggelar acara event-event ya juga boleh. Biar mendapatkan hubungan timbal balik. Ada rasa manfaat yang dirasakan terhadap apa yang ingin di sebuah perusahaan. Kalau lembaga pendidikan, bagaimana pendidikan itu melakukan sebuah terobosan-terobosan di bidang pelayanan pendidikan. Kemudian di perusahaan makanan juga apa-apa aja, makanannya sehat, makanannya bagus, yang sangat penting bagi anak-anak. Kemudian ramah lingkungan, banyak hal-hal. Contoh kasusnya nanti bisa dipertanyakan fungsi humas-humas yang lain. Yang ketiga, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. Biasanya apa yang diinginkan oleh sebuah persoalan yang dihadapi dengan publik? Apa yang diinginkan? Mungkin terganggu oleh sebuah promo, pemasangan baliho atau banner yang mengganggu fasilitas umum atau yang tidak mendidik, itu biasanya disampaikan pada pimpinan dasi, atau mungkin ada kebutuhan kegiatan-kegiatan yang ingin dibantu, itu biasanya humas yang menangani. Biasanya boleh melakukan oleh dengan sistem marketing atau pemasaran, itu boleh. Jadi peran humas itu bagaimana ya memberikan lah nasihat-nasihat apa yang diinginkan publik terhadap kepentingan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Di humas tugaskan. Kemudian membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal. Nah, biasanya untuk membangun hubungan harmonis, biasanya staf acara datang memberi mesti undang tidak undang tetap hadir, memberikan ucapan selamat,
kemudian di internal mengadakan kayak lomba-lomba 17-an, hari ulang tahunnya sebuah organisasi. Yang menarik untuk kalau internal itu untuk mengerat kerjasama saling pengertian di bidang atau masing-masing apa ya, masing-masing sub organisasi bidang kerjanya, antara karyawan, antara bidang pekerjaan yang lain ya, jadi jangan satu, jadi menjadi sebuah interaksi yang baik dan tujuan yang sama. Kalau dengan publik biasanya mengadakan seminar atau mengadakan acara-acara yang dibutuhkan publik, ya bolehlah, ada mungkin hanya jalan sehat ataupun dengan cara lomba-lomba, lomba macam-macam, bisa macam-macam ya, dengan ada lomba foto, lomba menulis, itu yang sering dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membina hubungan baik dengan publik, dengan wartawan, itu kadang-kadang seperti itu melalui media massa. Jadi lomba penulisan tentang sebuah perusahaan yang bertematik tentang urusan dengan perusahaan, seperti itu. Itu mungkin penjelasan saya tentang fungsi kehumasan di pertemuan hari ini, karena ada kasus corona hingga yayasan dan rektorat mengeluarkan sebuah keputusan bahwa kuliahnya di rumah masing-masing. Tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap sehat, banyak baca, banyak literasi bagi teman-teman mahasiswa, dan tidak bosan-bosan. Mungkin itu yang saya sampaikan kuliah hari ini melalui video pendek ini. Semoga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di chat di grup masing-masing di MD dan di PKI. Ini materi tentang psikomasan. Dan nanti ada tugas di video selanjutnya. Tugasnya seperti apa? Kita tunggu lebih lanjut nanti. Insya Allah besok pagi atau agak siangan akan buat video lagi terkait tugasnya seperti apa bagi teman-teman, biar selain liburan megang HP dan nonton berita tentang corona, bisa melihat apa yang dilakukan oleh para public relation, para humas-humas di masing-masing lembaga negara untuk mengatasi krisis kasus corona. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita, dan semoga kasusnya cepat selesai dan kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dan normal. Sekian mata kuliah sistem daring dengan saya dalam mata kuliah public relation. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.